Subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وحبيب رب العالمين أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أحبابنا بالله ضيوفنا الأعزاء. Ucapan selamat pada jamaah Keluang, jamaah Anwar Mahabbah, pengajian rutin bulanan yang kita adakan pada tiap hari Jumat, yang kita adakan pada hari Jumat di tiap bulan, yang kita adakan pada hari Jumat di tiap bulan. Alhamdulillah, setelah pertemuan kita yang sebelumnya yang berlangsung di Dewan Al-Mawaddah Ar-Rahmah, Dewan Nuruddin, lupa dah, Dewan Al-Mawaddah Ar-Rahmah atau Dewan Nuruddin, ke mana dengan pembicaraan yang kita bicarakan pada pertemuan kita pada waktu itu. Kita membicarakan hadis yang ketiga. Di dalam hadis yang ketiga daripada urutan 40 buah hadis, 40 buah hadis daripada 40 kitab, di mana dengan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, hadis yang ketiga, qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aradallahu bil amiri khairan ja'ala lahu wazira sirkin in nasiya dzakarahu wa in dzakara aanahu wa idza aradallahu ghaira dzalik ja'ala lahu wazira su'in in nasiya lam yudzakirhu wa in dzakara lam yu'inhu. Hadis riwayat daripada Al-Imam Abi Daud rahimahullahu taala. Tak pasti, tapi rasa-rasa macam hadis ini sudah kita riwayatkan. Cuma apakah hadis sudah kita riwayatkan atau hadis yang selanjutnya? Yang bagaimanapun, apakah sudah kita riwayatkan ataupun juga belum, kita akan ulang isi makna kandungan daripada hadis yang diriwayatkan. Di mana dengan baginda Nabi dalam hadis yang diriwayatkan di sini memberikan suatu neraca, memberikan suatu timbangan, memberikan suatu acuan kepada pemimpin-pemimpin yang diberikan amanah oleh Allah Jalla Jalaluh dengan mendapatkan pelantikan atau sokongan daripada rakyat. Dari mana dengan kita dapat mengetahui bahwasanya dengan seorang pemimpin itu merupakan pemimpin yang baik. Dan juga daripada mana dengan kita boleh tahu bahwasanya pemimpin yang memerintah tersebut adalah pemerintah yang tidak baik. Hadis memberikan suatu panduan secara global untuk kita memastikan bahwasanya kita punya seorang pemimpin yang bijak, punya pemimpin yang bagus. Itu kalau pada saat Allah menghendaki kepada pemimpin tersebut itu mempunyai seorang pendamping, mempunyai seorang wazir atau juga amir, pembantu dan penolongnya itu di kalangan orang yang baik. Jadi orang yang baik itu mempunyai dua karakter dalam dunia kepemimpinan. Yang pertama,
apabila pada waktu seorang pemimpin itu sedar, ingat, dengan inisiatif-inisiatif yang bagus, dia akan menolongnya. Dan kalau pada waktu dengan pemimpin yang memimpin tadi itu ternyata terlupa, lupa daratan, lengah, lalai, maka dengan pendamping tadi itu akan memberikan teguran kepadanya. Pada waktu dengan seorang amir mempunyai satu inisiatif, suatu gagasan, satu perkara yang memang betul-betul itu menguntungkan untuk rakyat, menguntungkan untuk orang ramai, itu akan membangun negara dan juga akan menjaga kestabilan keamanannya, politiknya, dan juga dengan kemajuan dan juga dengan kemodernannya. Maka dengan wazir atau juga dengan pembantu dan juga dengan pembela, wazir di sini secara umum siapa saja. Jadi di bawah daripada sultan, bawah daripada sultan boleh kita katakan sebagai wuzara. Maka dengan pendamping daripada sultan tadi itu, kalau pada waktu sultan sedar, dia akan membantu dan menolongnya. Kalau pada waktu dengan sultan itu tidak sedar, maka dengan dia mengingatkan dan juga memberikan nasihat kepadanya. Itu adalah wazir al-khair, wazir yang baik, itu yang memberikan teguran pada saat ketika raja atau juga dengan pemimpin atasan tersilap, dan juga akan memberikan sokongan dan dukungan dan juga bantuan dan pertolongan kalau pada waktu dengan raja pada posisi yang benar. Sebaliknya, apabila Allah menghendaki kepada seorang amir, kepada seorang pemimpin, kejahatan dan juga keburukan. Cumana dengan kita boleh tahu, Allah hantarkan kepadanya itu adalah pembela-pembela, pendamping-pendamping yang jahat. Orang yang baik akan dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Pemimpin yang baik akan dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Pemimpin-pemimpin yang bijak, pemimpin-pemimpin yang Allah kehendaki kebaikan untuk mereka, maka Allah akan hantarkan orang-orang baik kepadanya. Yang pada saat ketika dengan amir, dengan sultan, dengan malik, dengan raja, hakim yang berkuasa, mempunyai satu gagasan positif, mempunyai satu cadangan dan rencana yang baik atas keinginan agar bagaimana di lokasi kita di sini, agar bagaimana dalam pemerintahan kita ini, agar bagaimana dengan kita mampu untuk melaksanakan hukum hakam Allah Jalla Jalaluh, mampu untuk kita memasyarakatkan salat berjamaahnya. Bagaimana kalau dengan kita selepas kita tinggalkan salat Jumat, tutup masjid pada beberapa bulan yang lalu, saya punya cadangan. Pada Jumat ke depan, masjid akan kita laksanakan. Salat Jumat akan kita laksanakan. Ikut kapasiti masjid dan tidak ada jarak. Yang pakai mas, tak pakai mas, kita fleksibel saja. Nah, kalau dengan raja tadi itu mempunyai amir yang bagus, mempunyai wazir yang bagus, wazir akan memberikan sokongan, akan memberikan dukungan. Oke tuanku, saya sangat-sangat bersetuju. Memang itu yang kami nanti-nantikan. Memang itu yang kami tunggu-tunggu. Agar bagaimana dengan salat yang kita laksanakan, kita tidak berubah aturannya. Di sini hujan. Di sini hujan. Minta maaf dengan bunyi bising. Jadi agar bagaimana dengan aturan salat yang kita laksanakan, itu kita tidak berubah daripada ketentuan dan juga daripada ketetapan yang secara pasti tidak ada tentang hukum hakam yang mempunyai nasib seperti dengan salat 5 waktu. Sebutkan kira-kira dengan kewajiban yang mana saat ketika selepas diwajibkan, kewajiban yang mana setelah diwajibkan, malaikat Jibril memberikan panduan, tontonan, bimbingan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, begini caranya untuk mengeluarkan zakat kambing. Nah, begini caranya untuk melaksanakan puasa. Nah, begini caranya untuk melaksanakan ibadah haji. Tidak ada, kalaulah ada
diambil daripada Arafat. Sempena sebutan Arafat itu adalah panduan dan bimbingan daripada malaikat Jibril untuk menunjukkan al-ma'alim, syiar-syiar pelaksanaan ibadah haji dan nusuk. Di sini tempat untuk berwukuf, di sini tempat untuk bermalam, di sini tempat untuk melontar, di sini tempat untuk melaksanakan aktiviti zikir doa. Fadkurullaha fi ayyamin ma'lumat, fadkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Kemudian di sini tempatnya untuk melaksanakan tawaf dan sa'i. Takhidu min maqam Ibrahim musalla, misalnya itu kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bukan kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada masa kedudukannya sedang berada di padang Arafah, malaikat mengatakan kepada Nabiullah Ibrahim, hal arafta, apakah awak dah tahu, apakah baginda Nabi sudah mengenal pasti dan juga sudah mengetahui tempat-tempat masyair, tempat-tempat untuk melaksanakan ibadah nusuk? Qala arabtu, ya saya sudah tahu. Itu kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tapi tidak ada bimbingan panduan yang semacam itu kepada baginda Nabi. Begini cara melontar, begini cara tawaf, begini cara sa'i. Hampir kesemuanya, tidak ada satupun yang terkecuali. Perintah-perintah yang perintah Allah kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril tidak diutus untuk memberikan panduan dan bimbingan kepada baginda cara seperti apa atau dengan corak seperti apa, dengan gerak rentak seperti apa untuk melaksanakannya. Tapi ternyata dengan salat 5 waktu, malaikat Jibril turun menunjukkan, memperagakan pelaksanaan salat yang 5 waktu pada 2 hari berturut-turut. Sebagaimana yang diriwayatkan, hari pertama salat dilaksanakan oleh malaikat Jibril menjadi imam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada awal waktu. Kemudian pada hari yang berikutnya, pada hari yang kedua, salat 5 waktu. Salat 5 waktu itu dilaksanakan oleh malaikat Jibril pada waktu yang terakhir. Yang semalam di awal waktu, yang hari kedua pada akhir waktu. Dan saya berkata, al-waktu ma baina hadaini, waktu salat itu adalah antara kedua waktu aku mengimami baginda. Jadi dengan malaikat Jibril menjadi imam, oh begini dia rukuknya, begini dia sujudnya, begini dia i'tidalnya, begini dia dengan bacaannya, begini dia dengan tasbih, tahmid dan takbirnya, begini dia dengan pergerakannya. Tapi kita sebagai makmum. Jadi kalau kita katakan 5 waktu salat yang dikerjakan pada hari pertama di awal waktunya, dan juga 5 kali salat yang dikerjakan pada akhir waktunya pada hari yang kedua, berarti malaikat Jibril mengajarkan salat yang 5 waktu tadi itu sebanyak tidak kurang daripada dalam 10 kali. Masing-masing 2 kali, 2 kali, 2 kali, 2 kali, 2 kali, 5 kali. Masya Allah, tabarakallah. Tentu dengan baginda yang berada di belakang malaikat Jibril akan memperhatikan, akan melihat, akan mengamat. Jadi cara seperti apa? Gerak yang seperti apa? Dalam kadar berapa lama malaikat Jibril ruku? Dalam kadar berapa lama malaikat Jibril sujud? Tuh dia dengan salat. Jadi esopi rabbani salati wa nusuki, itu kita ingin kembali sebagaimana dengan aturannya. Kita ingin kembalikan sebagaimana dengan aturannya. Maka waziru khairen, seorang menteri yang bagus, akan memberikan sokongan usaha, akan memberikan sokongan dan berupaya agar bagaimana dengan rencana dan juga dengan cadangan tadi itu terbukti memang dapat diterjemahkan yang pada hari itu juga atau pada hari berikutnya. Masya Allah, tabarakallah. Tidak lagi jarak sampai bermeter-meter lebih. Tidak lagi dengan jamanya pakai mas, sebab karena kita merasa malu di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Macam-macam seperti dengan kita berburuk sangka dengan Allah. Macam seperti Allah itu tak pandai untuk mengamankan hamba-hambanya dalam suatu program, dalam suatu tugas, dalam suatu acara. Program yang seperti apa? Program dalam melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh Allah kepada baginda dan juga kepada kita, itu pada malam Al-Isra'i wal Mi'raj.
Jadi wazir khair, wazir yang baik tadi itu, tuanku, kami merasa seronok, betul-betul merasa bertuah dengan keputusan tuanku untuk menghidupkan kembali dan memfungsikan kembali masjid sebagaimana dengan fungsinya, itu dengan melaksanakan salat berjamaah dan juga dengan melaksanakan salat Jumat sesuai dengan kapasitinya, dengan SOP Rabbani secara rapat lurus, dan juga dengan mengelakkan perjarakan antara makmum dengan makmum, ataupun juga dengan antara makmum dengan imam dengan jarak yang ketara. Sehingga Masya Allah Tabarakallah wujud kembali suasana dan juga pelaksanaan ibadah yang sempurna seperti itu. Bagaimana kalau seandainya itu yang berlaku, tidak akan menyejukkan baginda Nabi, tidak akan menyeronokkan dan menyenangkan hati beliau. Yang kalau pada waktu Allah memperhatikan dengan salat yang kita laksanakan dengan cara yang seperti itu, pasti dan pasti ridha, penjagaan, rahmat, maghfirah, perlindungan, pengamanan daripada gangguan-gangguan yang mengganggu. Tidak berlebihan kalau kita katakan di lokasi yang masjid jamaahnya melaksanakan ibadah salat dengan SOP Rabbani, kembali kepada pedoman syariat dan juga hukum hakam Allah Jalla Jalaluh, akan Allah angkat, akan Allah lenyapkan COVID-19, akan Allah selamatkan jamaah daripada tularan atau daripada ketularan penyakit COVID-19 kepada sesiapa yang berkumpul. Itu waziru khairin. Tapi kalau pada saat ketika cadangan daripada tuanku, cadangan daripada raja, bagaimana saya punya cadangan agar bagaimana di negara kita, khususnya di wilayah saya diberikan amanah untuk mengendalikan dan juga untuk mengaturnya, saya tidak akan benarkan atau pihak kerajaan tidak akan benarkan wanita-wanita kasihan ariat, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, wanita-wanita berpakaian tapi bogel itu beraktiviti di gerai-gerai atau juga di warung makan, kedai-kedai makan, atau juga di tempat umum dengan pakaian yang seksi. Saya akan wajibkan agar dengan wanita-wanitanya harus berpakaian dengan busana muslimah. Jadi tuanku, ini suatu rencangan yang tidak bijak, suatu rencangan yang tidak elok. Macam mana kita berikan kebebasan kepada rakyat kita? Kalau kita inginkan sokongan daripada mereka, maka kita tidak punya wewenang. Kita tidak patut untuk memaksakan mereka harus dengan fashion pakaian seperti yang kita cadangkan. Kalau menurut saya, lebih elok dengan mereka kita berikan kebebasan untuk pakai apa saja. Mereka nak pakai bikini, mereka nak pakai you can see, mereka nak pakai sekerat-sekerat dengan rok mini, you can see, bikini, atau dengan pakaian seperti apa saja. Itu supaya menunjukkan pada daulat tuanku, pada pemerintahan kita, yang dengan kita sangat-sangat bertoleransi. Kita betul-betul memberikan dan melindungi hak asasi manusia dalam urusan berpakaian dan juga dalam urusan beraktiviti. Cadangan yang baik ditangkal, cadangan yang baik dipatahkan. Yang kalau pada waktu ini hari Jumat, Masya Allah, dengan asisten tadi itu selama pergi ke padang golf, main golf atau juga menghadiri satu upacara atau menghadiri suatu majelis yang dimana dengan upacara itu sudah lanjut, berkelanjutan, sudah sampai kepada pukul 1. Sepatutnya pukul 1 itu kita sudah siap siaga untuk pergi ke masjid melaksanakan perintah Allah Jalla Jalaluh. Tapi ternyata masih juga program itu berlangsung disebabkan karena dengan atasan kita yang memerintah tadi itu ternyata hanyut larut terbawa-bawa dengan suasana dan keadaan. Mungkin hari Jumat dijadikan hari bersama, hari ini atau semalam hari disebut dengan hari Malaysia. Hari Malaysia atau hari apa namanya, hari kebangsaan atau hari apalah, lupa, hari Malaysia mungkin. Hari ini katakan saja bertepatan dengan hari Malaysia, hari kebangsaan, hari persaudaraan, sehingga dengan hari persaudaraan tadi itu yang mengumpulkan antara beberapa kumpulan yang dengan Hindunya,
yang dengan Budanya, yang juga dengan sebelumnya dengan Islamnya. Sehingga dengan pemimpin atau dengan atasan yang tertinggi sampai lupa daratan yang ini adalah hari Jumat, demi untuk meraihkan orang-orang Hindu dan juga dengan orang-orang Buddha atau yang tak ada agama langsung dalam aktiviti kegiatan mereka pada siang hari itu, maka sampai terpaksa juga dengan orang-orang Islam yang ikut bersama dalam program tersebut sama-sama meninggalkan kewajibannya. Asisten oke-oke saja, pembantu oke-oke saja, wazir oke-oke saja. Pada saat pemimpin atasan kita lengah, pendamping yang jatah itu tidak mengingatinya, yang kalau pada waktu pemimpin atasan kita itu ternyata tersalah, pendamping tidak mengingatkannya, tidak memberikan pencerahan, tidak memberikan teguran. Kalau ada inisiatif yang bagus, saya punya cadangan. Hari Jumat ini kita peruntukkan khusus untuk ibadah saja. Saya bercadang di pemerintahan saya, di wilayah kita tidak ada sembarang aktiviti kegiatan duniawi, yang namanya hiburan, yang namanya sukan, yang namanya perekonomian, kecuali kedai-kedai runcit yang diperlukan oleh orang ramai. Saya punya inisiatif dan juga punya cadangan, ada pada hari Jumat itu memang betul-betul hari ibadah. Memang betul-betul hari untuk komunikasi kita kepada Allah secara maksimal. Terserah, itu kebebasan diberikan kepada tiap individu, nak dengan salawatnya, nak dengan tasbihannya, nak dengan istighfar dan juga dengan tahlilannya. Yang penting aku bertitah agar pada hari Jumat tidak ada sebarang aktiviti sukan, tidak ada sebarang aktiviti hiburan, tidak ada aktiviti sukan, baik itu dengan joggingnya atau dengan yang seumpama latihan-latihan kreatif dan juga dengan semua latihan-latihan untuk bela diri. Itu mungkin pada hari Sabtu, mungkin juga pada hari Ahad, atau pada hari-hari selain daripada hari Jumat. Antara dua wazir. Wazir yang baik memberikan sokongan atas suatu inisiatif yang baik. Wazir yang jahat akan menyekat cadangan tadi itu. Oh tuanku, mana mungkin. Hari Jumat dunia sekarang ini, hari Jumat adalah merupakan hari kerja. Cuti kita pada hari Minggu. Ya kata tuanku, ya kata sultan, ya kata raja, ya kata presiden. Tapi kan hari Jumat itu adalah merupakan Idul Muslimin. Memanglah, tapi kepada atasan, kata wazir tadi itu, tapi itu dunia semuanya menjadikan hari Jumat itu sebagai hari kerja. Cuti pada hari Sabtu dan Ahad, Sabtu dan Minggu. Jadi kenapa dengan kita di pemerintahan kita nak berinisiatif, nak merubah dan juga nak melawan arus. Yang jika hari Jumat kita nak jadikan sebagai hari ibadah, hari zikir, hari tasbih, hari munajat, hari kita merintih dan meratap, hari kita menangis di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Ini satu cadangan yang sangat-sangat tidak bijak, ikut hemat dan pengamatan saya. Jadi dengan kita tidak nak akan jadi sorotan daripada orang ramai. Jadi kata tuanku, tidakkah pada hari Jumat inilah hari itu kita melaksanakan ibadah yang wajibkan sehari sekali dalam seminggu. Ibadah yang dengan kita bukan setakat diperintahkan untuk kita melaksanakannya, tapi justru dengan kita diperintahkan dengan pasau, bergegaslah kamu untuk memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan wuzara kita perumpamakan dengan kabinet, kita perumpamakan dengan anggota parlemen, kita perumpamakan dengan wakil-wakil rakyat. Ternyata semuanya menolak atas cadangan tuanku tadi itu, atas dasar sebab kita akan jadi sorotan negara-negara luar. Kemudian yang kedua, ini dengan kita menyalahi adat dan tradisi dunia semuanya. Jadi yang menyalahi tradisi tadi itu justru pada saat dengan kita mengekalkan Jumat sebagai hari kerja. Kenapa? Sebab kalau kita kekalkan Jumat sebagai hari kerja, Sabtu, Ahad. Sabtu itu untuk orang-orang Yahudi, Ahad adalah untuk orang-orang Nasrani. Kenapa dengan kita mengikuti mereka? Memangnya kita tidak ada Al-Quran yang diturunkan, memangnya kita tidak ada Rasul yang diutus, memangnya dengan kita tidak tahu
bahwasanya agama kita lah merupakan agama yang sempurna. Firman Allah yang berbunyi itu menegaskan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari itulah atau pada hari inilah, itu pada hari wukuf di Padang Arafah, turunnya ayat berkenaan, akmaltu lakum dinakum, aku telah menyempurnakan kepada kalian perkara yang berkenaan dengan agama. Akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmat anugerahku kepada kalian. Wa raditu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, dan aku rida Islam itu sebagai agama. Islam itu sebagai agama. Hari Jumat adalah untuk hari ibadah. Hari Jumat itu adalah hari untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Hari Jumat untuk kita bersawar sebanyak-banyaknya kepada penghulu para nabi-nabi dan rasul. Aktsirus salata alayya, aktsiru minas salati wassalami alayya, berbanyaklah daripada salat dan salam kepadaku, bilailatil gharra, pada malam hari yang ceria, wal yaumil azhar, dan juga pada siang hari yang cerah. Siang hari yang cerah itu adalah hari Jumat. Mungkin kita cukupkan setakat itu dulu untuk kita mengomentari hadis, apabila Allah menghendaki dengan seorang pemimpin suatu kebaikan, maka Allah akan hantarkan kepadanya seorang wazir sidqin, seorang menteri yang jujur. Kalau dengan tuanku, raja, sultan, hakim, amir tadi itu terlupa, dia akan mengingatinya. Dan kalau pada waktu ingat, dia akan membantunya. Dan apabila Allah menghendaki kepadanya yang selain daripada itu, keburukan, kerusakan, kenistaan, Allah hantarkan kepadanya wazir su, pendamping, penolong yang jahat. Inasya, kalau pada waktu atasan terlupa, penasihat-penasihat, orang-orang dekat dengan sultan, orang-orang dekat dengan raja-raja tidak mengingatinya. Dan kalau pada waktu dengan sultan tadi itu sudah dan ingat, mereka lam yu'inhu, tidak akan membela dan juga tidak akan menolongnya. Itu adalah hadis yang ketiga, riwayat daripada Sayyidina Aba Dawud, diriwayatkan atau didakhrij oleh Sayyidina Aba Dawud rahimahullahu ta'ala. Hadis yang keempat, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihtajjatil jannatu wan naru, telah berdebat surga dan neraka. Faqalatil jannatu, surga berkata, yadkhuluni ad-du'afa wal masakin, yang masuk menjadi penghuniku itu justru di kalangan orang-orang lemah dan miskin. Wa qalatin naru, dan berkata api neraka, yadkhuluni al-jabbaruna wal mutakabbirun, yang menjadi penghuniku itu adalah di kalangan orang-orang jabbar, orang-orang yang angkuh dan sombong, di kalangan orang-orang yang diktator dan sombong. Faqala linnari, Allah berfirman kepada neraka, anti adabi, engkau adalah azabku, antakimu biki mimman syi'tu, aku membalas dendam kepada sesiapa yang aku kehendaki. Dan Allah berfirman kepada surga, anti rahmati, kau itulah rahmatku, arhamu biki man syi'tu. Hadis riwayat daripada Imam At-Tirmidzi. Ini dalam urutannya adalah yang keempat, Bukhari Muslim itu yang pertama dan yang kedua, Sunan At-Tirmidzi dan Abi Daud itu yang ketiga dan keempat dalam urutan Kutubus Sittah. Hadis yang kita riwayatkan tadi itu menceritakan tentang luahan dan keluhan. Luahan dan keluhan daripada surga dan juga keseronokan dan kebahagiaan itu daripada neraka. Surga meratap, surga macam seperti mengeluh. Jadi surga berkata, yang menjadi penghuni-penghuniku itu justru di kalangan orang-orang yang lemah dan miskin. Ad-du'afa wal masakin. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Dengan baginda buat perumpamaan semacam itu, yang akan menjadi penghuni-penghuni surga kelak nanti, kebanyakannya di kalangan orang-orang yang lemah dan miskin. Yang lemah di situ, lemah fisikalnya, lemah ekonominya, lemah budayanya,
lemah dari sudut kehidupannya, tapi tidak lemah daripada sudut akidahnya, tidak lemah daripada sudut ubudiyahnya, tidak lemah daripada sudut pengabdiannya kepada Allah Jalla Jalaluh. Surga berkata, yang menjadi penghuniku, yang masuk ke dalam surga, itu di kalangan orang-orang yang lemah dan miskin. Masya Allah, tabarakallah. Karena dengan dua sifat tadi itu, baik dia sebagai seorang miskin, atau dia sebagai orang yang lemah dibandingkan dengan orang yang kuat, orang yang lemah dibandingkan dengan orang yang perkasa, itu tawadhunya lebih banyak. Memang sifat tawadhu itu ada pada sesiapa saja. Ada di kalangan orang-orang yang kuat, di kalangan orang-orang yang gagah perkasa, juga ada di kalangan orang-orang yang lemah. Tapi ketaranya, kalau dengan peratusnya, yang sombong, yang angkuh, yang diktator, yang zalim, itu pada amnya dalam 90% di kalangan orang-orang kaya, di kalangan orang-orang yang berkuasa, di kalangan yang memerintah, di kalangan yang mempunyai asisten, yang mempunyai staf, yang mempunyai kru dan juga punya anak buah. Kesombongan, kediktatoran, kezaliman, keegoisan itu senantiasa selalu berdampingan dengan kekuasaan, berdampingan dengan jabatan, berdampingan dengan kedudukan, berdampingan dengan kecantikan, berdampingan dengan kekuatan. Jadi semakin kuat. Tengok pemain gusti mana ada yang tawadhu. Pemain gusti kah, pemain tinju kah, pemain tomoe kah, tom yam kah. Itu jalannya saja. Mana ada jalan orang yang rendah diri, jalan orang yang sombong, jalan orang yang ego, yang percaya diri, ngamuk-ngamuk, menjerit-jerit. Nah, begitu. Jadi yang pertama kekuatan, kedua kekuasaan, yang ketiga kekayaan, yang keempat kecantikan, yang kelima mungkin juga keilmuan. Ini diantara daripada asbab, diantara daripada faktor yang boleh menjerumuskan manusia pada lembah keangkuhan, lembah kesombongan. Orang yang angkuh dan sombong tidak akan masuk surga. Nabi kita bersabda, man kana fi qalbi mithqalu habbatin mithqalu dzarratin min kibrin, tidak akan masuk surga. Lam yadkhul al-jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min kibrin. Tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga seseorang yang terdapat di dalam hati, snowbarinya di dalam hati, di dalam dirinya sifat angkuh atau juga dengan sifat sombong. Jadi kesombongan, keangkuhan, keegoan itu senantiasa selalu berteman dengan orang-orang yang ada jawatan, orang-orang yang ada kedudukan, orang-orang yang ada kekayaan, orang-orang yang ada keilmuan, orang-orang yang ada kecantikan, orang-orang yang memiliki keindahan, kelengkapan, kesempurnaan dalam hidup. Yang sepatutnya mereka itu lebih bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh, karena Allah berikan lebih kepada mereka dari sudut kecantikan, dari sudut fisikal, dari sudut keuangan. Justru dikenakan karena dengan kekayaannya, suaranya lantang, dan juga dengan pembicaraannya menyedihkan dan juga mengesalkan orang-orang, pada masa yang sama punya sifat angkuh dan sombong. Wal-iyadzubillah. Nah, jadi dikenakan karena dengan kelebihan-kelebihan yang mereka miliki tadi itu, karena itulah yang menyebabkan mereka lebih ramai menjadi penghuni-penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan penghujung daripada diskusi tadi itu, Allah berfirman kepada surga, kau adalah rahmat dan keampunanku, kepada neraka, kau adalah azab dan seksaanku, untuk aku merahmati sesiapa saja yang aku kehendaki, untuk aku memberikan azab dan seksaan, intiqam asal maknanya membalas dendam, kepada sesiapa saja juga yang aku kehendaki. Tapi Allah tidak akan menghendaki orang-orang yang bertakwa untuk menjadi penghuni-penghuni neraka. Allah tidak akan menghendaki orang-orang yang samsing dan zalim, manusia-manusia sombong dan diktator, untuk menjadi penghuni-penghuni surga. Ini panduan secara am, panduan secara umum. Jadi kalau begitu, hadis muslimin muslimat jemaah keluang yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh, pelajar-pelajar Anwar Mahabbah yang duduk di Keluang, yang duduk di Johor secara amnya, di mana saja kalian berada, dan juga dengan sesiapa saja
yang mengikuti live kita pada pagi hari ini, maka coba kita usahakan, coba kita upayakan. Kita masih belum kesuntukan waktu. Kita masih boleh memperbaiki situasi, suasana, dan keadaan. Kalau pada waktu sudah dalam keadaan naza', kalau pada waktu sudah tinggal menunggu detik-detik terakhir cabutan nyawa daripada malaikat Israel alaihissalam, itu nasib situasi, suasana, keadaan sudah tidak dapat dirubah. Kita masih mampu untuk merubah kehidupan, untuk merubah keadaan. Bagaimana tidak mampu, bagaimana tidak sanggup. Ini adalah antara surga dengan neraka. Jangan sampai dengan kita hanya pandai memilih kebaikan yang baik, keindahan yang indah, dan juga kebagusan yang bagus. Itu hanya dalam urusan berdandan, bersolek, Masya Allah, tabarakallah, muka mulus, bersih, dirawat. Jenama, produk, datu alif, datu lam, datu mim, datu fida, dan juga datu lainnya, semuanya dibeli. Apakah kira-kira untuk melembutkan kulit? Apakah kira-kira untuk menyegarkannya? Apakah kira-kira untuk pencerahannya? Apakah kira-kira untuk pemutihannya? Semuanya ada dibeli. Jangan cuma pandai menyolek muka, tapi tidak pandai menyolek ibadah. Tapi tidak pandai menyolek pergaulan, perangai, kehidupan. Jangan sampai cuma pandai menyolek muka, agar macam mana nampak lebih seksi, nampak kelihatan awet muda, nampak kelihatan masih remaja. Umur sudah 50-an, macam seperti usia 30-an je. Macam seperti usia 20-an saja. Dengan makeup, alat makeup, dan juga dengan cara bersolek tadi itu, nampak kelihatan. Turun usia, jadi lebih muda, 30 tahun. Umur 60 jadi 30. Masya Allah, seronok lah kalau patut dikatakan yang seperti itu. Jangan sampai pandai menyolek muka, mendandan dan juga meriasnya, tapi tidak pandai menyolek perilaku perangai. Jadi tabiat yang ada pada diri kita, tabiat yang ada pada manusia, jiwa raga kita amaratun bisu, senantiasa mengajak kita kepada kejahatan. Jadi jangan sampai dengan kita terperangkap dengan perangkapnya syaitan. Dengan perkara kecil, ternyata kita gede-gedekan, ternyata kita besar-besarkan. Sampai kepada tahap yang boleh menghancur struktur rumah tangga, wal'iyadzubillah. Bisa saja yang dipergaduhkan tidak lebih daripada masalah makanan. Yang dipergaduhkan itu tidak lebih daripada masalah minuman. Yang dipergaduhkan tadi itu tidak lebih daripada masalah dapur. Tapi macam sampai istri minta cerai. Sampai nak dijadikan babak belur kehidupan berumah tangga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berlapang dada, kita terbuka untuk menerima teguran daripada sesiapapun kalau memang itu betul. Sebab kita tidak melihat betul tidaknya sesuatu. Kalau kita menggunakan spek mata kita semata-mata, kita akan nampak berdatu-berdatu juga tidak. Kalau pada waktu kita juga dengan tatapan pandangan mata kita yang pertama, dan juga dengan tatapan pandangan mata orang ramai. Karena itu adanya istilah nasihat menasihati, tegur menegur. Kalau tidak, untuk apa dengan kita punya teman? Untuk apa dengan kita punya pendamping? Untuk apa dengan kita punya pasangan hidup? Kalau seandainya masing-masing berkeras kepala dengan pendiriannya, wujudkan sifat menerima cadangan bagus daripada sesiapa saja. Wujudkan di dalam hati, kita berikan ruang dalam kehidupan kita menerima kebenaran yang benar, dan juga fitrah untuk menolak kejelekan, keburukan yang buruk. Daripada siapapun, kebenaran yang benar. Jangan kita tengok siapa yang menasihati, tapi kita tengok apa yang dia perkatakan. Kalau bukan karena persaudaraan, kalau bukan karena iman dan yakin yang sama, innamal mu'minuna ikhwah, kita ini dipersaudarakan oleh Allah. Untuk apa? Kadang-kadang saya bernasihat membuat orang jadi kesal. Kadang-kadang kita bernasihat membuat orang jadi kecewa. Kadang-kadang kita bernasihat membuat orang jadi tersinggung. Ya itulah peranan kita sebagai seorang mukmin. Peranan kita sebagai seorang muslim. Peranan kita sebagai individu yang membangun dalam kehidupan umat beragama. Nabi kita bersabda, ad-dinun nasihatu. Agama itu nasihat. Agama itu nasihat. Jadi agama itu nasihat macam mana? Nasihat itu bukan daripada diri kita. Nasihat itu daripada orang lain. Kenapa orang lain menasihati kita?
Karena orang lain menatap daripada luar, tatapan daripada jauh kadang-kadang lebih kelihatan berbanding dengan kita menatap daripada dekat. Rumah itu kelihatan jelek. Nah, supaya lebih jelasnya, ambil saja kamera. Pada masa dengan kita menggambar seseorang, kita buat ukuran gambar tadi itu, boleh dikatakan ukurannya sebesar kita. Tak lawa. Padahal dia sedang berada di satu resort, dia sedang berada di satu taman, dia sedang berada di sebuah kawasan yang memang indah dan cantik. Betul-betul indah, betul-betul cantik. Tapi kok kenapa? Kelihatan sederhana saja. Macam seperti depan tembok. Macam seperti di bilik rumah. Macam seperti di dalam rumah. Nak nampak pun yang dengan dia sedang berada di bawah lereng gunung. Bila jauhkan. Nih. Semakin banyak bunga yang masuk. Coba kalau saya begini live nih. Begini. Ayo. Muka kita saja besar. Macam kubah masjid. Tidak kelihatan keindahan yang ada di sekeliling. Ini perumpamaan misal yang sangat-sangat sederhana. Kenapa Allah wajibkan kita saling nasihat menasihati? Saling ingat mengingatkan, saling tegur menegur, wasyawirhum fil amri. Jangan marah dengan nasihat kalau nasihat itu demi untuk kebahagiaan dan juga demi untuk kebaikan kita. Orang ramai menatap, orang ramai melihat. Ini saya tunjukkan pada diri pribadi saya sendiri dan juga kepada keluarga saya, kepada anak-anak, putra dan putri secara amnya, kepada muslimin-muslimat yang ikut dalam program kita, dalam pengajian-pengajian tanak yang seperti ini. Kita punya pondok. Kita merasa pondok itu yang paling modern, yang paling indah. Kita buat kajian. Kita buat perbandingan. Studi. Kita buat studi banding. Kita tengok cara mereka memanajemen pondok pesantren. Masya Allah. Baik dari sudut struktur bangunannya, dan juga dengan aturan dan dengan kurikulum atau juga dengan muqarraratnya, selebas pengajiannya, dari sudut disiplin dan peradaban santri-santrinya memang bagus. Masya Allah, tapi kemas. Jadi tak nampak bersipah. Halaman bersih, ruang tidur pun juga bersih, kemas rapi. Yang dengan kita sudah merasa pondok kita yang terbaik. Kita merasa yang terbaik dengan segala kekurangannya ada karena kita tidak ada tandingan, tidak ada bandingan. Karena kita tidak mengadakan studi banding. Begitu kita kunjungi pondok-pondok yang ada di sekitar kita, begitu kita adakan lawatan ke pondok-pondok lain di dalam dan juga di luarnya, rupa-rupanya ada yang lebih canggih, lebih tertata, lebih kemas, lebih rapi. Itu dia. Begitu kita manusia. Jadi dengan kita tidak akan sempurna kalau pada waktu tidak ada nahnu dalam kehidupan kita. Nasta'in. Allahumma hdina, kami. Nasta'in, minta pertolongan. Na'bud, bersama-sama dalam ibadah. Ad-dinu an-nasihatu, agama itulah nasihat, artinya nasihat menasihati. Apakah dengan baginda tidak pernah mendapatkan saranan, cadangan, nasihat? Jadi kata para sahabat Nabi, kata salah seorang daripada yang pakar dalam medan perang atau dalam peperangan, ini bukan tempat ya Rasulullah. Apakah hadal makan alladzi anzalakallah? Ini tempat yang Allah tempatkan baginda di sini. Itu adalah merupakan satu ketentuan daripada Allah. La nataqaddam wa la nata'akhir. Kita tidak boleh ke depan dan tidak boleh ke depan. Tidak boleh ke depan dan juga tidak boleh ke belakang. Amil harbu, amil halu, innama huwa harbun wa makidah. Man hadis lebih kurangnya. Atau hakikatnya, innama huwa harbun wa makidah. Tidak lebih daripada perang dan juga dengan strategik dan juga dengan tipu dayanya kepada musuh. Tapi kita bersabda, dia hanya adalah strategik dan juga tipu daya kita kepada musuh. Kalau macam itu, bukan di sini tempat yang ideal. Bukan di sini tempat yang paling sesuai.
kita beranjak, kita akan berpindah daripada lokasi ini. Kita betapa kem ketenteraan kita di kawasan yang berdekatan dengan telaga. Telaga-telaga yang agak jauh, yang bakalan akan ditempati oleh musuh, itu kita tutup. Sumber-sumber air, mata-mata air kita tutup. Jadi pada saat air kering, atau pada waktu suasana tandus gersang panas, mereka tidak ada air, kita ada mata air yang berada di sekeliling kita. Ini nasihat daripada siapa? Nabi kita udah putuskan kita akan duduk di sini. Nabi kita terima nasihat tadi itu. Kenapa kita tidak menerimanya? Dan di antara daripada yang terpenting, kalau memang betul-betul kita menganggap saudara kita itu sebagai saudara seagama, saudara kita itu baik, tidak pernah memperangkap kita dengan kejelekan dan keburukan. Tidak pernah membabitkan kita kepada perkara mungkar dan juga dengan perkara yang terlarang. Dia ambil berat tentang kita. Dia ambil berat tentang keluarga kita. Dia ambil berat tentang pondok pesantren kita. Jangan dihujat. Jangan dihujat. Orang yang senantiasa membela diri, jarang-jarang mau menerima nasihat dan menerima kebenaran daripada orang lain. Orang yang senantiasa selalu membela diri. Sebab kita melihat atas dasar yang kita nampak. Orang lain melihat kita daripada sudut jauh, daripada sudut luar, dapat memantau pemandangan-pemandangan yang ada di sekelilingnya. Sementara dengan kita memandang pemandangan yang ada dekat kita. 2 biji mata saja. Jadi dengan 2 biji mata tadi itu terhad. Tapi kalau orang ramai memandang, atas dilihat. Atau begini lebih kejam. Ini begini nih, ini begini saja. Oke, apa yang nampak dengan kalian? Nampak dengan kalian ini tiang. Samping sini ada tanaman, ada pohon-pohonan, ada juga ada bunga. Kemudian ada jalan di situ yang ditumbuhi oleh rumput-rumputan. Itu saja yang ternampak dengan kita melalui skrin handphone ini. Coba kalau Abi gunakan skrin yang lebih gede, skrin yang lebih besar, akan semakin banyak lagi pemandangan-pemandangan yang masuk ke dalamnya. Begitu. Jadi kalau dengan skrin kecil tadi itu tidak lebih daripada tatapan pandangan kita. Pendirian kita, perasaan kita. Tapi skrin yang besar tadi itu adalah tatapan orang ramai. Jadi ini adalah panduan umum tentang kehidupan. Agar bagaimana dengan kita mampu untuk membudayakan hadis. Sebagaimana kita mampu untuk membudayakan hadis yang sebelumnya. Ad-dinul mu'amalatu, agama itu adalah pergaulan. Dengan hadis ad-dinun nasihatu, agama itu adalah nasihat. Kembali, jadi apa yang kita nak nasihatkan sekarang? Coba renung. Jangan berhujah, jangan berdebat untuk mengatakan kita tuh pada posisi yang betul. Kalau kita senantiasa seperti itu, kita tidak akan pernah betul. Kalau pada waktu kita pada posisi yang betul pun, itu mungkin 1 daripada 5. Apa yang kita inginkan sekarang ini? Sifat ego, sifat angkuh, sifat sombong, sifat takabur, sifat diktator, sifat zalim. Kelengkapan atau dengan beberapa perkara yang habis sebutkan tadi itu senantiasa selalunya ada kepada orang yang berkuasa, kepada orang-orang kaya, kepada orang-orang yang berilmu, kepada orang-orang yang punya staf dan juga punya bawahan, kepada orang-orang yang mempunyai jawatan dan kedudukan, kepada orang-orang yang cantik dan seksi, kepada orang-orang yang memiliki sembarang kelebihan apa saja dalam kehidupan. Itu yang kadang-kadang dirinya terhijab daripada kebenaran, terhijab daripada kebaikan, terhijab daripada keindahan, kecantikan yang cantik. Kenapa tidak mau pergi? Takkan aku yang pergi. Kenapa tidak mau bersama? Takkan saya ikut sekali, itu anak-anak di situ. Kenapa tidak mau melayan? Takkan aku yang melayan. Aku udah punya pelayan. Mereka boleh layan. Kenapa kita harus tuangkan air kepada tetamu atau kepada sahabat yang makan bersama kita? Kenapa? Karena kita udah punya orang ramai. Karena kita udah punya pembantu. Karena kita punya penolong. Sehingga dengan kita berat untuk menerima nasihat daripada orang lain, atau sulit untuk kita mentawadhukan, merendahkan diri dalam kehidupan kita sehari-hari.
Jadi sifat angkuh dan sombong, sifat menolak kebenaran. Tengok, Nabi kita pada waktu ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar, yang pada waktu baginda Abu Bakar mendengar sabda baginda Nabi, al-kibriya'u ridai, al-azamatu ridai, wal-kibriya'u ridai, al-azamatu izari, wal-azamatu ridai, atau sebaliknya, kebesaran itu adalah selendangku, keagungan itu adalah selimutku atau kainku. Faman naza'ani bi syai'in minhu makasanto, sesiapa saja yang merebut, yang mengambil salah satu, apalagi kedua-duanya daripada dua sifatku tadi itu, aku akan membinasakannya. Datang Sayyidina Abu Bakar. Setelah mendengar Nabi kita bersabda, orang yang angkuh dan sombong itu tidak akan masuk surga. Orang yang angkuh dan sombong itu tidak akan masuk surga. Ya Rasulullah, seseorang itu kadang-kadang teringin, pakaiannya cantik, penampilannya indah, dan juga dalam kehidupannya kemas dan rapi. Seseorang itu pengen penampilannya cantik, kehidupannya, pakaiannya itu indah, dan juga dengan kehidupannya bagus. Pengen pakaiannya serba cantik, pengen kehidupannya serba nyaman, serba indah dan bagus. Apa sabda Nabi? Nabi kita bersabda, al-kibru, kibir itu, angkuh sombong itu adalah batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan memandang sinis kepada orang lain. Orang yang berpandangan sinis kepada orang lain tidak akan mau dinasehati. Susah untuk menerima nasihat orang. Mesti 1001 dalil dia akan membela pendiriannya. Dan itu diantara daripada penyakit yang ada pada diri pribadi kita, atau kebanyakan daripada kita. Nah, jadi agar macam mana dengan kita? Kita tergolong dalam kumpulan yang Nabi kita sebutkan, ad-du'afa wal masakin. Du'afa itu daripada sudut ekonomi, dari sudut jawatan, dari sudut kedudukan, dari sudut pangkat, tidak ada gelaran. Bukan tokoh ma'al hijrah. Tak pernah mendapatkan sebarang gelaran daripada sultan. Tak pernah pergi istana, tak pernah kenal dengan sultan, tak pernah kenal dengan menteri. Dia tidak ada kenalan apa-apa. Dalam bahasa hadis, kalau pada waktu dia datang, tidak akan menggenapkan hitungan, dan kalau pada waktu dia tidak datang, tidak akan dicari. Dengar, tengok, ini hadis akan jadi rampung dengan beberapa hadis yang senada dan seirama. Gagah perkasa, kuat dan tampan, penampilan yang meyakinkan. Jadi Nabi kita tanyakan kepada para sahabat, macam mana kira-kira dengan orang itu? Ma tarawna fi hadzal rajul. Itu kalau pada waktu dia bercakap, percakapannya patut didengar. Kalau pada waktu dia berkehendak, permintaannya patut kita perkenankan. Kalau pada waktu dia melamar, lamarannya akan kita terima. Nabi kita tak komen apa-apa. Intakalam, kalau dia bercakap, kita dengari. Kalau dia menyampaikan, kita perhatikan. Kalau dia berkehendak, kita kabulkan. Kalau dia melamar, kita terima lamarannya. Nabi kita tak komen apa-apa. Kepada orang yang gagah perkasa, kuat, handsome, penampilan betul-betul meyakinkan, percakapan betul-betul memukau dan menggugah, berhujah. Tapi pada saat melintas di hadapan mereka, seorang laki-laki yang lemah. Lemah dari sudut pakaian, lemah dari sudut penampilan, lemah daripada sudut fisikalnya. Jadi Nabi kita kata, macam mana juga statement kalian dengan laki-laki ini? Hada jadir, intakallama la yusma'. Ini patut dan belajar. Kalau dia bercakap, tak perlu kita dengar percakapannya. Kalau dia meminta, tidak perlu kita perkenankan permintaannya. Kalau pada waktu dia melamar, tidak perlu kita perkenankan lamarannya.
Nabi kita bersabda, "Hada yang nih, yang dipandang lemah tadi itu, tak pandai bercakap, tak pandai bela diri tadi itu lebih baik daripada sepenuh dunia dengan laki-laki yang pertama." Bab laki-laki yang pertama tadi itu, karena dia merasa lebih, dia akan angkuh. Karena dia merasa lebih, dia akan sombong. Karena dia merasa lebih, dia akan bantah, dia akan tolak, dia akan pertahankan pendiriannya. Beda kalau dengan yang lemah tadi itu. Ikhlas. Kalau ada yang terasa, bagus. Abi yang pertama. Abi tunjukkan kata-kata tadi itu, agar Abi boleh menerima kebenaran daripada siapapun. Apakah itu daripada istri, apakah itu daripada anak-anak, apakah itu daripada teman, atau juga daripada orang awam. Insya Allah, segala nasihat-nasihat yang ditulis kepada Abi akan pantau dan Abi akan amalkan. Kenapa dipantau? Sebab tidak semua masukan-masukan itu bijak untuk kita laksanakan. Kenapa? Sebab kadang-kadang orang itu melihat daripada sudut pandang dia, tidak melihat daripada sudut pandang kita. Jadi positif atau tidaknya sesuatu itu akan kita dapatkan daripada pandangan kita dan juga daripada pandangan orang ramai. Dari pandangan orang ramai kemungkinannya lebih betul daripada pandangan kita pribadi. Tapi kalau individu dengan individu yang memberikan nasihat satu dengan satu misalnya, atau dengan kita akan pertimbangkan. Insya Allah Abi akan berlapang dada untuk menerima nasihat daripada sahabat-sahabat Ustaz Muhammad, Dr. Luqman, dan juga dengan Cigu. Dengan Cigu kita di Keluang, dan juga dengan Bang Azam, guru-guru asatid, dan juga dengan tim khidmat, juga kawan-kawan di Seremban, juga kawan-kawan di Anur. Itu Abi berlapang dada untuk menerima kritikan, untuk menerima masukan. Tapi kalau pada waktu Abi tidak mengamalkan atau tidak menerima atau tidak menurutkan apa yang disampaikan, mungkin atau sematkan dalam hati kalian, mesti Abi punya pandangan yang berbeza atau punya pendirian yang berbeza. Jadi kemarin sorotan kepada Abi minum dengan menggunakan tangan kiri. Di tangan yang ini, pada tangan ini di kanan. Kanan, kalau dengan Abi, pada saat ketika sekarang ini, mengatakan di tangan kanan. Tapi bagi kalian yang tengok Abi, yang ini adalah kiri. Nah itu terima kasih atas masukan. Ada yang memberikan nasihat tentang makanan minum, kita terima. Sebab itu adalah kebaikan demi untuk kita. Jadi begitulah juga dengan kalian, jangan tersinggung. Jangan merasa kita yang dimaksud. Ucapan, talaki, ilmu, pengajian yang kita adakan sekarang ada ribuan ramai. Kadang-kadang tiap kali kita adakan pengajian live, ratusan yang masuk, nanti ribuan menyusul kemudian. Sampai puluh ribu, sampai belasan ribu. Khususnya pengajian pada petang hari Jumat, itu ramai yang ikut, ramai yang bergabung. Bahkan pengajian tafakuh kita pun yang tengah hari, mungkin tengah hari itu, mungkin barangkali kita udah pres, tidak lagi mengantuk, pun juga ramai yang masuk. Jadi nasihat pembicaraan yang dibicarakan, jangan sampai ada individu tertentu yang tersinggung. Oh pasti saya yang dimaksud. Tidak. Ini adalah nasihat untuk kesemuanya. Sebab karena kebaikan kita ingin kongsikan kepada orang ramai, mudah-mudahan Abi punya sifat tawadhu, mudah menerima nasihat, mudah menerima masukan, dan juga menerima pandangan daripada sesiapa saja yang kalau memang betul, ya Allah karuniakan kepadaku untuk aku menerima kebenaran tanpa aku menghujatnya, tanpa aku bela diri supaya nampak yang cara aku tadi itu betul. Itu akan membuat dengan kita bertahan dengan pendirian yang tidak bagus. Tapi kalau pada itu dengan kita terima masukan-masukan, nasihat daripada orang ramai, dan kita beranggapan 10 dengan 1, kemungkinan betul itu dengan yang 10, bukan dengan yang 1. Tapi itu juga tidak mutlak. Kadang-kadang kebenaran itu dengan yang 1, tapi dengan jumlah bidangan yang ramai, belum tentu itu yang benar. Ya ingin kita kongsikan pada pagi hari ini, kita muslimin musliman kita tidak break. Insyaallah kita akan berhenti mungkin dalam setengah jam lagi, atau juga mungkin sampai kepada pukul 11 sebagaimana dengan jadwalnya. Minta maaf Ustaz Muhammad, Diego Syarif, dan juga dengan jamaah Keluang kalau Abi tidak transit. Sebab kalau transit pun anak-anak tidur. Dan Abi tadi sebelum masuk Abi udah makan. Minta maaf. Abi udah makan.
Tadi tidak ada sembarang minuman yang nak diminum. Mereka lagi sedang berehat, jadi malam agak terlambat balik dan juga terlambat tidur anak-anak. Makanya subuh tadi itu lebih kerat bacaan yang biasa kami baca pada tiap selepas salat subuh. Belum lagi sempat membaca hizib Imam Abil Hasan Syazili dan juga dengan hizib-hizib lainnya. InsyaAllah Abi akan baca selepas program ini. Bukan dengan kalian, Abi baca sendiri. Allah ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Ayya Qayyum. Abi ulang kembali. Hadis riwayat dari Imam At-Tirmidzi, kita inginkan dua sifat itu ada kepada kita. Sebab dua sifat itu dua sifat ahli syurga. Dengan semuanya dua sifat ahli syurga, ad-dha'fu lemah, wal maskanatu miskin. Lemah di situ bukan lemah akidah, lemah perekonomian, lemah kehidupan, lemah fisikal, dengan arti dia tidak tampan, dengan arti dia tidak cantik, dengan arti dia tidak memiliki sembarang kekuatan. Yang kedua, ad-du'afa wal masakin, orang yang miskin daripada harta, tapi kaya raya dengan ibadahnya, kaya raya dengan zikir dan ubudiyahnya, kaya raya dan kuat juga iman dan yakiniatnya. Masya Allah, tabarakallah. Itu harus wujud. Sebab itulah dua sifat yang akan membawa kita ke dalam surga, dan itulah dua kriteria ahli surga. Neraka mengatakan fiyal jabbarun al mutakabbirun, yang menjadi penghuniku di kalangan orang-orang yang angkuh dan sombong, orang-orang yang zalim dan diktator. Sementara surga berkata, tadi neraka, surga berkata fiya ad-du'afa wal masakin, bahkan ratapan macam seperti rintihan juga daripada surga. Kenapa ya Allah yang menjadi penghuniku itu di kalangan orang-orang yang lemah? Kenapa Allah yang menjadi penghuni-penghuniku itu di kalangan orang-orang miskin? Sebab orang-orang yang lemah itu akan terselamat dirinya dalam 90% daripada sifat angkuh, daripada sifat sombong, daripada sifat ego, daripada sifat-sifat yang tercela, disebabkan karena dia lemah. Ada orang tuh udahnya kurus, kering lagi, tapi penampilan macam orang sombong, macam seperti Hulk Hogan, macam seperti Brok, macam seperti Brok, atau macam seperti dengan Tony Geria, macam seperti dengan Riba, macam seperti siapa sajalah nak disebut nama-nama mereka. Tidak ada. Orang yang lemah, penampilannya lemah. Kalau nak belagak hebat pun tetap akan dipandang lemah. Kedua miskin daripada harta, tak apa. Sebab harta itu bukan suatu kemuliaan. Dia memang dengan harta kita dapat menunaikan hajat dan keperluan, tapi juga pada masa yang sama dia tidak menunjukkan atas suatu kemuliaan. Kalau tidak, Allah tidak akan bagi makan kepada orang kafir. Allah tidak akan berikan kekayaan kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah, kepada agama. Tengok atlet, macam mana rumahnya. Tengok seniman, artis, aktor, bagaimana tempat kediaman mereka. Bukan ribu, juta. Masya Allah, tabarakallah. Kereta mereka berganti-ganti. Kadang-kadang Ferrari, kadang-kadang Lamborghini, kadang-kadang Bugatti. Kita Alza, kita Saga, kita Jintu. Paling mantap pun Jin Ifrit. Itu kita. Nah, tapi pada masa yang sama, kira kita sombong macam mana kalau pada itu dengan kereta kita yang terhuduh, samping Jaguar, muka Ferrari, sebelah kiri kita Lamborghini, sebelah belakang lebih mahal lagi Bugatti, 35 juta RM, bahkan yang sampai ratusan juta lebih untuk satu unit ini. Kita kancil di tengah. Sombong macam mana dengan kancil? Udahnya kancil, ekornya tak jalan, tayanya pancet, catnya lusuh. Ayo, nah sombong macam mana? Karena tidak ada sifat takabur. Takabur macam mana? Tidak ada yang menunjang untuk kita takabur. Sombong macam mana? Kita ini lemah. Sombong macam mana? Kita ini bodoh. Sombong macam mana? Kita ini tidak ada ilmu. Masya Allah, tabarakallah. Yang pada akhirnya dengan sifat
kekurangan yang lengkap komplit terkumpul dengan kita tadi itu, kita punya penampilan, kita punya hormat, kita punya sopan, kita punya penghargaan, memang betul-betul menyejukkan hati, menenteramkan jiwa. Dipanggil langsung. Tapi orang yang punya sifat lebih, punya fasiliti lebih, menjawab salam saja susah, memberi salam pun juga susah. Diberi salam, tak menjawab. Ada dalam bahasa hadis, akan terelak daripada sifat takabur, orang yang memberi salam dan yang menjawab salam. Duduk dengan orang-orang miskin, dengan tim khidmat, simbang elok dengan mereka, ramah mesra juga dengan mereka. Apakah itu kira-kira akan menghilangkan kecantikan kita? Bagaimana lega dan bangganya kita kalau pada itu kita dengan orang-orang, dia mempunyai gelar yang panjang, Tan Sri Datu Maulana Kiai Baba, itu gelarannya, orangnya handsome, pada masa yang sama duitnya banyak, beberapa apartemen, beberapa resort, beberapa taman perumahan, dia yang punya, bukan dia punya rumah di situ, dia yang punya semuanya. Dan banyak lagi taman-taman yang belum dipasarkan. Pada masa kita jumpai, Assalamualaikum, waalaikumsalam, ahlan, ahlan, ahlan. Ya Allah, leganya hati kita. Pada waktu kita disambut baik. Dia menyambut orang dengan baik, dan juga punya kasih sayang, ramah mesranya dengan orang, rahmat, kasih sayang, gila dengan bahasa kita. Seronok otak kita orang miskin, kalau pada Tuanku mau menjawab salam kita, tak payah dengan Tuanku, tak payah dengan Tuan Sultan. Atasan kita pun kalau pada waktu kita salamin ternyata menjawab salam kita dengan tegas. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak kabar dan sehat afiat. Oke, silahkan. Seronoknya orang yang punya jabatan sudahnya muka huduh, lusuh, jelek, buruk, sombong lagi. Itu secelaka-celaka manusia. Tapi kita bersabda dalam makna hadis, secelaka, sejelek-jelek dan seburuk-buruk manusia itu adalah al-ailul mutakabir, orang miskin yang sombong. Sudahnya miskin, sombong lagi. Kalau orang kaya sombong, ada asbab atau ada sebab karena dia dengan kekayaannya. Orang kaya sombong karena dia dengan duitnya. Tapi kalau orang miskin sombong, apa yang disombongkan? Astagfirullahaladzim. Kembali pada hari Jumat yang mulia ini, kita meminta dan memohon kepada Allah Jalla Jalaluh agar Allah anugerahkan kepada kita sifat tawadhu, sifat rendah diri, sifat harga menghargai, sifat hormat menghormati, sifat berterima kasih, sifat mudah menerima kebenaran daripada sesiapa saja. Kita tidak mau memiliki dua kriteria yang Nabi kita sebutkan tentang orang yang sombong. Satu, memandang rendah kepada orang lain. Kemudian yang kedua, menolak kebenaran. Memandang orang lain dengan pandangan sebelah mata. Dipandang sinis. Pandang sinis. Dulu Syekh Nuruddin, jadi Nuruddin saja lagi. Itu kan apa tuh kira-kira? Tak bagus. Kenapa? Karena sudah dipandang hina dina. Karena sudah dipandang rendah. Kesilapan boleh berlaku dengan sesiapa. Tapi jangan sampai dengan kita membesar-besarkan yang kecil. Disebabkan karena dengan kita merasa betul. Atau karena kita merasa ada lebih. Ada kelebihan yang kita miliki daripada orang lain. Jangan-jangan yang menasihati kita dengan ramah mesra tadi itu akan menjadi penyelamat Anda nanti pada hari kiamat. Jangan-jangan yang kau benci, yang kau cerca dan yang kau caci, yang kau tolak nasihat-nasihatnya juga dengan panduan dan bimbingannya, itu akan menjadi penyelamat kita pada hari kiamat. Maka kita berbuat baik, bukan hanya berbuat baik kepada orang yang mengenali kita, kepada orang yang tidak kenal kita sekalipun. Jadi kan sifat berbuat baik itu adalah tabiat. Bukan nak tunjuk-tunjukkan yang kita tuh baik. Dijadikan itu sebagai fitrah. Sebab kalau kita nak tunjuk-tunjukkan saja, dia tidak akan kekal.
Kita akan goncang dan kita akan pertahankan kalau pada waktu kita salah. Salah sekalipun tetap kita pertahankan. Itu suatu perangai yang tidak bagus. Jadi bagaimana? Aku inginkan tersemat di dalam hatiku ini, dalam kehidupanku ini, dua sifat ahli syurga. Sifat yang pertama, ad-dha'fu. Orang yang merasa dirinya itu lemah, akan menerima nasihat daripada sesiapa saja. Orang yang merasa dirinya itu lemah, tidak akan sombong, angkuh dan ego kepada sesiapa saja. Orang yang merasa dirinya itu lemah, senantiasa tawajuh dan meminta kepada Allah. Sebab Al-Qawiyyu yang maha kuat itu adalah Allah. Al-Azimu huwa Allah. Al-Jalilu huwa Allah. Al-Mutakabbiru huwa Allah. Al-Jabbaru huwa Allah. Al-Qawiyyu huwa Allah. Al-Matinu huwa Allah, yang perkasa, yang hebat, yang agung, yang mulia. Itu semuanya adalah hakikat yang sebenarnya itulah dengan Allah Jalla Jalaluh. Kalau Allah yang maha qawi, yang maha kuat, berarti kita lemah. Kalau Allah yang maha perkasa, berarti dengan kita lemah. Allah yang maha hebat, berarti dengan kita lemah. Yang pertama, ad-dha'fu. Yang kedua, al-maskanatu. Sebab kalau pada waktu kita miskin, miskin daripada harta saja, bukan miskin daripada agama, bukan miskin daripada akidah, bukan miskin daripada keyakinan. Miskin hanya daripada harta, daripada jawatan, daripada keduniaan. Itu dua sifat. Yang pertama ad-dha'fu menjadi ad-dhu'afa, yang kedua al-maskanatu menjadi al-masakin. Itu adalah dua kriteria ahli surga. Mudah-mudahan yang tersinggung dan juga yang tidak tersinggung dengan nasihat Abi tadi itu Allah jadikan kita semuanya, dan dia juga tidak terkecuali daripada ahli surga. Itu dua sifat ahli surga. Jangan ada angkuh dan ego, jangan ada angkuh dan sombong, jangan ada riya dan ujub. Jangan sampai ada dua sifat yang Allah katakan apabila ada dua sifat tersebut kepada sesiapa yang nak merebut dan juga mengambilnya, akan aku binasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qala, setelah itu Allah berfirman kepada surga, engkau adalah rahmatku, aku berikan rahmat kepada sesiapa saja yang aku inginkan. Dan Allah berfirman kepada neraka, engkau adalah azabku, seksaanku, antakimu, aku membalas dendam dengan perantaran kamu sesiapa saja yang aku inginkan. Hadis yang kelima, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana hadis ini telah diriwayatkan, telah ditakhrij oleh Al-Imam An-Nasai. Kita habiskan kutubus sitah, lepas itu kita ambil lagi satu buah hadis. Ya'ti ala nasi zamanun, akan tiba masa kepada umatku, akan tiba masa kepada manusia. Ya'ti ala nasi zamanun qala ya'kuluna riba, akan memakan riba. Faedah riba, interest, bunga, sama sebutannya. Faman lam ya'kulhu asabahu min ghubari, orang yang tidak memakannya dia akan kehirup udaranya, akan keciuman dengan debu-debunya. Ya Allah, Nabi kita bersabda guna bahasa pasti akan tiba masanya nanti dengan manusia. Nabi kita tak kata kepada umatku atau kepada orang-orang yang beriman, akan tiba zaman kepada manusia. Saya ta'ala nasi, akan tiba kepada manusia umum, mukmin dengan kafir, saleh dengan taleh, kepada sesiapa saja. Zamanun, akan tiba zaman kepada manusia, ya'kuluna riba, yang mereka akan makan riba. Yang makan riba itu yang bekerja di bank. Itu pasti dan pasti. Staff bank itu pasti dan pasti. Semuanya yang berjelumur, yang berkecimpung dalam dunia pinjam meminjamkan, terima tabungan daripada orang ramai, berikan pinjaman kepada orang ramai, baik itu daripada manajernya, daripada pengursinya, daripada staf-staf bawaannya, semuanya yang terbabit dalam masalah bank, yang terbabit dalam bank konvensional, dalam bank-bank konvensional, semuanya itu dimaksud dalam hadis yang diriwayatkan. Sebab mereka gaji daripada mana? Tunjangan daripada mana? Segala fasilitas yang mereka dapatkan itu daripada mana? Makan minumnya daripada mana? Pakaian perhiasan yang mereka beli itu daripada mana?
Office-nya itu daripada mana? Kursinya, perlengkapan office itu daripada mana? Tunjangan bulanan, gaji bulanannya itu daripada mana? Semua daripada duit riba. Atau daripada duit yang diputar untuk ribawiyat. Duit yang sudah tercampur baur. Daripada sebelumnya jadi kepada 12. Daripada 3 juta menjadi kepada 3 juta 300. Semakin lama pinjamannya, semakin banyak faedahnya. Makanya yang mendapatkan loan bank, yang mendapatkan pinjaman bank, selepas loan dibebaskan, diluluskan, maka setelah kita keluarkan deposit, setelah kita keluarkan uang muka, pembayaran pertama, berapa yang bagi? Bank bagi kelulusan, pinjaman untuk 80%. 80% daripada total harga. Harga rumah yang kita beli adalah 500 juta. 500 juta dibayar 20%, berarti kita kena bayar 100.000. Berarti bank telah memberikan pinjaman, loan bank adalah dalam 400. Jadi kita minta dihitungkan. Minta dihitungkan. Yang 400 juta tadi itu, yang bakalan akan dicicil, yang akan kita ansur-ansur selama 20 tahun. Akan menjadi berapa? Hitung punya hitung, hitung punya hitung, hitung punya hitung. Mereka perhitungkan segala-galanya daripada 400.000 menjadi kepada 650. Selama 20 tahun. Menjadi 650. Oke. Berarti harga cash dalam 400, jumlah pinjaman kita dengan uang muka yang kita bayarkan itu 100.000. Sementara interestnya, faedahnya, bunganya adalah 250.000. Maka kita meminta satu helai surat lagi. Minta ta'akud antara kita dengan bank. Akad antara kita dengan bank. Yang walaupun bank konvensional, tidak mesti dengan Islamic Bank. Apa ta'akudnya? Apa perjanjiannya? Bahwasanya pihak bank yang mewakili pemaju, yang mewakili syarikat, dealer kereta, pihak bank mewakili mereka telah menjual 1 unit rumah dalam harga 750.000 Rm. Yang telah dibayar depositnya atau yang telah dibayar uang mukanya 100.000 dan tersisa lagi 650.000 dengan bayaran bulanan sekian duit. Katakan saja 2.500 selama 20 tahun. Jadi angka yang lebih tadi itu angka kita membeli rumah secara berhutang. Bukan pinjaman bank yang berfaedah. Itu bukan dengan bahasa mengelak, tapi begitulah cara transaksi supaya tidak terbabit kepada faedah. Kalau harga rumah 500 juta, kita bayar 100 juta, bagi 400, terus daripada pihak syarikat uruskan loan bank, uruskan pinjaman bank, maka dengan beberapa waktu kemudian 2 minggu diluluskan, tapi daripada 400 menjadi pada 650. Kalau begitu permainannya, maka berarti kita telah meminjam duit daripada bank senilai 400.000 yang kita akan membayarnya secara kredit, secara berangsur-angsur dalam jangka 20 tahun, senilai total bayar kita akan menjadi 650. Berarti 250-nya itu adalah riba yang diharamkan. Jadi macam mana agar yang 250 tadi itu tidak menjadi faidah, tidak menjadi riba, tapi justru itu daripada transaksi. Wajar saja kalau pada waktu kita beli cash, kita dapat harga 400, 500 dengan uang mukanya 500. Tapi karena kita membelinya berutang, maka harganya jadi 750. Jadi 250 itu bukan riba, tapi karena kita membelinya secara berangsur-angsur. Nah, jadi supaya dengan yang 250 tadi itu akan menjadi bagian daripada yang 400, akan menjadi bagian dalam transaksi dan juga nilai harga as-saman yang akan kita bayar, maka kita minta satu surat, satu penyataan. Seperti tadi redaksinya, lebih kurangnya seperti itu. Jadi surat penyataan. Atau surat akad. Atau surat, apa sajalah dengan sebutannya.
pada hari apa, jam berapa, kalau mau dengan tarikh dan waktu, atau saya yang bertanda tangan di bawah ini, manajer bank, Islamic Bank, atau juga CMB Bank, CMB Islamik, CMB konvensional. Kalau sana sebut dengan CMB Niaga, yang Islam, CMB Syariat, dan disebut sebagai pihak pertama, telah menjual 1 unit rumah kepada pihak yang kedua. Telah menjual 1 unit rumah kepada pihak kedua seharga. Harga jangan disebut harga, jangan dicantumkan harga 500. Harga rumah cash, jangan cantumkan harga berutang. Jadi totalnya berapa? Dikalikan. Bulanan 250 kali 20 tahun. Berapa totalnya? Sebutkan angka itu dengan uang mukanya keseluruhan. Menjual 1 unit rumah dengan harga uang muka yang kita bayarkan dengan uang total bayaran kita pada tiap bulan sekian selama 20 tahun. Berapa jumlahnya? Angka naik 650. Berarti tambah dengan yang 100 jadi 750. Pihak pertama telah menjual kepada pihak kedua 1 unit rumah seharga 750.000 Rm yang telah dibayar 100.000 oleh pihak kedua kepada pihak yang pertama sebagai uang permulaan dan juga akan dilanjutkan dengan bayaran 3.225 ringgit tiap bulan selama 20 tahun. Itu bersih daripada riba. Tanda tangan daripada bank, tanda tangan daripada dealer, tanda tangan daripada pemaju, daripada sesiapa saja yang mewakili pihak pertama, pihak menjual. Jadi harga naik tadi itu dikenakan karena kita belinya berutang. Dan juga dengan harga naik tadi itu daripada hutang kita karena kita membeli rumah secara nyicil, secara kredit, secara berangsur-angsur. Nah, jadi bukan pinjaman daripada bank atas nama pinjaman yang berfaedah 400 akan menjadi kepada 650. Tapi dalam kepengurusannya jelas itu disebut dengan pinjaman bank. Di sana disebut dengan jasa bank. Nah itu kita tak apa mereka proses seperti itu. Tapi last sekali setelah keluar angka untuk pembayaran selama 20 tahun kah, 15 tahun kah, 9 tahun kah kalau seperti dengan kereta. Berapa total harga keseluruhan dan juga berapa cicilan pada tiap bulan, itulah angka ta'akud, angka akad yang kita sepakati bersama. Nabi kita bersabda, saya tiada nasi zaman, akan tiba masa dengan manusia yakuluna riba, mereka akan memakan faidah, akan memakan riba. Ini kepada pihak bank lebih ketara secara 100%. Sebab tunjangan mereka, keperluan mereka, pembangunan mereka, operasional mereka, semuanya jadi pada hasil keuntungan duit yang mereka pinjamkan kepada orang ramai daripada bunga faedah yang mereka dapatkan. Sementara dengan secara individu, ya macam itu juga. Jadi seseorang yang punya duit, orang yang pincin, dapat pampasan 200.000. Pampasan hitung karena bulanannya pada saat ketika itu tidak kurang daripada dalam 10.000. Mungkin pampasan selepas kerja tidak kurang daripada dalam 40 tahun. Dia pada masa usia 60 tahun pensiun. Ternyata pampasan yang diperoleh tidak kurang daripada dalam 1 juta. Duit 1 juta tadi itu, kalau dimasukkan ke bank, itu mungkin faedah tahunannya tidak kurang daripada dalam ratusan ribu. Dari uang 100.000 faedah tadi itulah makanan keperluan sepanjang 1 tahun. Baik yang 100.000 tadi dikeluarkan secara cash ke semuanya, diserahkan, atau juga dikeluarkan secara dicicil, yang secara pasti begitulah persentasi faedah yang ada pada simpanannya yang berjumlah 1 juta. Tiap tahun dapat 100.000. Dari 100.000 tadi itulah keperluan hidup sehari-hari. Ya'kuluna riba. Yang tidak memakannya, wa malam ya'kulhu asabahu min ghumari, akan terkena debunya. Debu riba, debu faedah. Ini baju. Tidak luput daripada faedah. Ini jam tangan. Tidak luput daripada faedah. Ini dengan handphone. Ini dengan produk-produk. Hatta dengan produk makanan halal sekalipun. Atau dengan produk makanan sudah sekalipun. Kalau dengan si pemilik produk tadi itu, atau dengan syarikah yang memproduknya, itu ternyata ingin meluaskan, melebarkan, membanyakkan, meluarkan sayapnya, melebarkan bisnisnya. Karena tidak cukup modal, mereka pinjam daripada bank.
pinjam 2 juta. Jaminannya syarikat. Syarikat kita besar. Jadi kalau untuk jadikan sebagai geran bangunan, geran gudang, atau juga dengan apartemen yang mereka punya, itu dijadikan sebagai jaminan untuk pinjaman, bank terima. Jaminannya apa? Jaminannya adalah satu apartemen. Jaminannya adalah satu buah kelang yang harganya puluhan juta. Pinjaman cuma 2 juta saja. Pinjam uang 2 juta yang akan dibayar, dicicil selama 5 tahun. Pinjaman 2 juta tadi itu dalam pinjaman selama 5 tahun akan menjadi kepada 3 juta. Berarti faedah dalam 1 jutaan. Nah, jadi pada masa kita pinjam. Untuk apa kita pinjam duit? Karena kita nak buka cawangan. Karena dengan kita inginkan bisnis kita semakin berkembang. Karena dengan kita ada keperluan-keperluan yang kita perlukan untuk membanyakkan cawangannya dan juga untuk meningkatkan daya layanannya. Kita perlukan bangunan serba baru, kita perlukan tunjangan serba lumayan, maka kita pinjam uang 2 juta RM tadi itu untuk keperluan-keperluan yang kita perlukan. 2 juta akan dibayar jadi 3 juta selama 5 tahun. Oke, bagus. Sekarang duit 2 juta menjadi 3 juta pada masa kita produk kertas, tisu, pada waktu kita memproduk sejadah, telkong, Khadijah, Safiyah, Hanifah, Hafifah, Afifah, Qani'ah, atas apa saja nama-namanya. Masa kita memproduk telkong, masa kita memproduk, katakan saja kasut, produk kita, kerja kita itu dalam bidang peralatan dapur. Itu dengan periuhnya, itu dengan pinggannya, itu dengan mangkoknya, itu dengan camcanya, itu dengan pisaunya. Semuanya peralatan di dapur. Maka, katakan saja kalau yang kita produk tadi jam tangan ini, kalau seandainya kita tidak terbabit dengan faidah, tidak terbabit dengan bank, daripada 2 juta menjadi kepada 3 juta selama 1 tahun, dan kemungkinan produk yang begini jenamanya akan bertahan sampai 5 tahun baru habis. Baru habis stok kita. Kadang-kadang habis separuh lagi. Dalam rangka untuk menghabiskan stok, kadang-kadang sampai 5 tahunan. Masa kita meminjam faidah. Masa kita meminjam duit. Oke. Modal 2 juta, supaya lebih mudah saya menghitung, modal 2 juta untuk kita memproduk beberapa unit Proton X90, bukan X70, X90. Harga per unitnya adalah 100.000. Kalau seandainya kita tidak ada pinjaman bank, berarti uang yang 2 juta yang kita punya, duit yang 2 juta, itu kita dapat memproduknya dalam 20 unit. Kita jual dalam harga 120, kita sudah dapat untung 20.000. Misal saja nih, misal saja. Jadi kita boleh jual harga 120, harga 110, harga 105 saja. Keuntungan kita misalkan 5.000 saja. Boleh kita dapat untung seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada pertimbangan yang perlu dipertimbangkan. Coba kalau pada waktu dengan kita dapat pinjaman bank 2 juta tadi itu bukan daripada modal kita, tapi daripada pinjaman bank yang akan menjadi kepada 3 juta. Kita tidak akan jual dalam harga 120. Sebab kalau kita jual di harga 110 atau 20, taruhlah kita jual di harga 110. 110 kali 20 unit. Berarti kita dapat untung 10.000. Kita jual dalam harga 120, 10.000 kali 20 unit, berarti 10 kali 20 kita dapat 200.000 keuntungan. Dapat 200.000 keuntungan. 200.000 keuntungan sudah syukur alhamdulillah kalau kita tidak terbabit dengan bank. Tapi pada waktu kita terbabit dengan bank, kita tidak akan jual dalam harga 110. 120 total harga kesemuanya baru kita dapat duit 2.400.000. Kita akan jual harga berapa? Kita akan jual harga 160. Paling kurang per harganya 160. Kenapa jadi 160? Sebab 50.000 itu adalah faedah bank. Jadi kalau kita jual harga 160,
kali 20 unit berarti kita akan dapat uang 3.200.000. 2 juta pinjaman, 1 juta faedah, 200.000 saja kita untung. Siapa yang jadi mangsa? Menjadi mangsa adalah semuanya. Yang walaupun kita customer, kita nasabah, kita si pembeli, kita tidak terbabit langsung kepada riba, tapi ternyata dengan kita membeli barang yang harganya sudah dimasukkan persentase hitungan riba ke dalamnya. Harga utuhnya 100.000 tapi dikenakan karena ada faedah menjadi pada 150. 50.000-nya itu adalah yang mencekik. 50.000-nya itu adalah riba. Yang dengan kita tidak terbabit, tapi dengan kita telah terlibat membeli produk yang dengan modalnya daripada uang ribawi. Itu makna hadis malam ya'kulhu asabahu min ghubarih. Orang yang tidak memakannya dia akan kehirup atau juga akan tertimpa dengan debu daripadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil lagi satu buah hadis yang terakhir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala, yaitu hadis yang ke 6. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-6. Riwayat daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyiril masya'ina bidzulami binuri tam yaumil qiyamah. Hadis riwayat Imam Ibni Majah. Nabi kita bersabda, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan di malam hari yang gelap gelita, yang berjalan dalam kegelapan. Sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang berjalan dalam kegelapan, itu dengan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Masya Allah, tabarakallah. Tak tahulah, tapi kita tidak menyalahkan. Kalau ada orang yang punya statement seperti ini, yang walaupun dibenarkan untuk pergi ke masjid untuk melaksanakan salat jamaah, tapi yang secara pastinya kalau dia tidak pergi ke masjid pun syiar salat berjamaah itu sudah terlaksana. Cumannya saja kalau dia salat di masjid jaga jarak, dan macam seperti diwajibkan pakai mask. Akan ada pandangan sorot, akan ada sorotan atau pandangan sinis daripada orang-orang yang memakai mask kalau pada waktu kita tidak memakainya di dalam masjid. Satu, ada pandangan sinis atau kita terpaksa harus pakai mask. Yang kedua, terpaksa kita ikut SOP-nya, yaitu dengan menjaga jarak. Pertimbangannya dia merasa lebih nyaman, dia merasa lebih aman, dia merasa lebih baik pada waktu dia salat di rumah dengan anak-anaknya, saf anak-anak rapat rata lurus. Kenapa? Sebab mana yang lebih afdal? Karena kita ada dua fadilat. Fadilat yang pertama fadilat masjid, fadilat yang kedua fadilat shaf. Kalau fadilat masjid itu fadilatnya tertakluk dan terikat dan terpaut dengan tempat. Sedangkan dengan shaf, fadilat yang ta'alluqnya kepada ibadah sholat itu sendiri. Dalam bahasa kaidah mengatakan al-fadilatul muta'alliqatu binafsil ibadati afdalu atau khairun minal fadilatil muta'alliqati bimakanil ibadah. Fadilat yang terpaut dengan amal ibadah itu sendiri seperti berjemaah, seperti shaf, seperti kunut. Misalnya kalau kita salat di rumah dengan keluarga kita boleh baca kunut. Tapi kalau kita salat di masjid kunut tidak dibaca atau diabaikan, atau kita akan kena marah, akan bergaduh selepas salat kalau kita baca kunut. Mana yang lebih afdal? Kunut itu daripada bagian sembahyang. Masjid itu tempat sembahyang. Fadilat yang takluknya kepada tempat, fadilat yang takluknya kepada ibadah, maksudnya itu keterikatannya kepada ibadah lebih afdal daripada fadilat yang keterikatannya itu dengan tempat itu masjid.
Artinya ulama mengatakan kalau pada waktu di masjid dia salat bersendirian, tapi kalau pada waktu di rumah dia boleh salat berjamaah, salat di rumah lebih afdal. Kalau pada waktu salat di masjid akan terabaikan beberapa amalan sunat, misalnya tidak boleh baca kunut, ataupun juga tidak boleh duduk berzikir, ataupun juga tidak boleh merapatkan shaf, ataupun juga harus memakai mask muka tertutup, itu perkara makruh. Merangkangkan shaf juga termasuk daripada perkara makruh. Dia boleh terilak daripada perkara-perkara makruh tadi itu kalau salat jamaah dia laksanakan di rumahnya. Abi katakan tadi itu dari awal, Abi tidak menyalahkan orang yang punya pendirian seperti itu. Kalau ternyata dia tidak pergi ke masjid karena ingin menjaga shaf yang rapi, shaf yang kemas, sopan di hadapan Allah dengan tidak memakai emas pada waktu melaksanakan salat atau pada waktu berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang kita riwayatkan tadi adalah hadis riwayat daripada Al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Riwayat daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bashir al-Masya'in, sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang berjalan di malam hari yang gelap gelita dengan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Gimana kita boleh pahami hadis ini? Matikan lampu. Matikan lampu. Jangan guna torchlight. Jangan guna pelita. Jangan guna lampu. Oke? Keluar saja kita daripada bilik tidur. Keluar saja daripada kita di rumah. Jangan nyalakan lampu. Berjalan dalam kegelapan. Pertama, kalau seandainya kita boleh mengira pun sehingga kita boleh sampai ke tandas, tetap saja kita berhati-hati dan juga berjaga-jaga. Takut kalau kejedok, takut kalau kesenggol, takut kalau terpijak yang mungkin akan membahayakan kita. Kenapa? Karena dalam kegelapan. Tapi kalau pada itu lampu kita on kan, terang. Kita boleh berjalan laju. Kita akan kena sasaran secara tepat. Tadi itu setelah tok jalan, ternyata bukan sampai ke depan pintu. Sampai ke depan tembok atau ke samping tembok. Kenapa? Karena kita tak melihat. Susah ada. Kereta boleh jalan laju tak kalau pada waktu lampunya tidak terang. Jangan malah jalan laju, jalan pelan pun juga susah. Sebab sekarang suasana gelap gelita. Atau kereta guna torchlight di samping. Nyalakan torchlight. Kereta dijalankan. Susah. Untuk kita jalan laju, perlahan pun juga susah. Kenapa? Karena penerangannya tidak cukup. Jadi yang ada penerangannya saja. Kalau suasana di rumah itu terang, di jalanan itu terang, dan juga di pasaran itu terang, Masya Allah, tabarakallah. Kita kalau berada di tempat yang terang, kita juga menjadi terang. Ini kita yang huduh nih, ya, yang huduh, atau yang gelap. Kalau kita nak tengok kita tuh ceria, muka kita lawak, muka kita cantik, beradalah kamu di sebuah bilik, di sebuah tempat yang penerangannya atau dengan lampu-lampunya memang ketara banyak. Jadi cahaya lampu kuat sungguh. Muka kita berseri-seri. Berbanding dengan di tempat yang malap-malap. Lampu akan kita malapkan. Remang-remang. Kalau kita berada di situ, orang yang cantik pun juga jadi huduh. Coba cermin. Kalau cermin itu kotor, muka yang bersih manapun tetap nampak kelihatan kotor. Tapi kalau kita gunakan cermin yang bersih, muka kita pun nampak kelihatan bersih. Itu gambaran sederhana di dunia. Dengan adanya pancaran cahaya, dengan adanya pelita, dengan adanya pancaran cahaya atau pancaran daripada bulan dan matahari, membuat kita lebih mudah dalam pergerakan kita. Tapi kalau kita berada di tempat yang gelap gelita, membuat kita jadi susah. Membuat kita jadi terbebankan dengan keadaan. Nah, Nabi kita janjikan dengan bisyaratu an-nur, Bashir al-Masya'in, sampaikan berita gembira kepada orang yang berjalan di malam hari yang gelap gelita, maksudnya di waktu subuh, atau pada waktu keluar rumah pergi untuk melaksanakan salat Isya berjamaah di masjid, itu dengan cahaya yang sempurna, dengan pancaran nur yang sempurna nanti pada hari kiamat.
Hadza wabillahi taufik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Insyaallah kita akan berjumpa nanti asar pada pukul 5. Setengah jam kita sama-sama berselawat. Lepas salat baru kita dengan bacaan 40 buah hadis al-ilmiah. Mudah-mudahan semuanya, keluarga Abi semuanya, yang di Kelantan, yang di Bogor, yang di sini di Perak, anak cucu keluarga, cucu daripada adik-beradik, di mana saja kalian berada, dan juga kepada semua jemaah yang ikut live pada siang hari ini, muslimin muslimat yang berada di mana saja, senantiasa selalu mendapatkan bimbingan hidayah, dan Allah berikan dua sifat istimewa, sifat tawadhu, sifat rendah diri, dan juga sifat ramah, tamah, tabah, dan sabar. Itu sifatnya orang-orang miskin dan sifatnya orang-orang yang lemah. Jangan ada sifat angkuh dan sombong, sifat ego dan diktator, sifat zalim, riah, dan ujub, karena itu adalah kriteria sifat-sifat yang dimiliki oleh ahli neraka. Waliyadzubillah. Kita nakkan sifat-sifat ahli surga agar itu kesemuanya sifat-sifat seumpama qanaah, seumpama terasamu, toleran, sabar, tabah, bijak, tawadhu, khasyah, tadallul, inkisar. Itu adalah sifat ahli surga ada pada kita semuanya. Dan dengan sifat-sifat yang sebaliknya, na'udzubillahi minna, kita minta perlindungan Allah daripadanya. Tak nak kita jadi orang yang mutakabir seperti Fir'aun, seperti Qarun, seperti iblis, seperti syaitan. Itu kena dengan ketakaburan daripada mereka, karena berasa daripada asal khilqah saja. Syaitan pun juga sebutkan, asjudu liman khalaqta tina, apakah patut saya sujud kepada yang Allah ciptakan daripada tanah? Hanya unsur asal muasal iblis saja yang berasalkan daripada api membuat iblis terperangkap dalam api. Sementara Nabiullah Adam alaihissalam yang Allah ciptakan daripada tanah, yang walaupun Allah perintahkan para malaikat sujud kepada beliau, tetap saja Nabiullah Adam alaihissalam dan memiliki atau Allah anugerahkan kepada sifat rendah hati dan juga sifat tawadhu, yang sehingga pada waktu Allah perintahkan datangin mereka. Masya Allah, malaikat yang diperintahkan sujud oleh Allah kepada Nabiullah Adam alaihissalam, ternyata Allah perintahkan kepada Nabiullah Adam untuk datangin mereka dan ucapkan salam kepada mereka. Mereka itu siapa? Kumpulan daripada para malaikat. Nabiullah Adam pun pergi dan mengucapkan assalamualaikum kepada mereka. Mereka pun juga menjawab waalaikumsalam. Allah berfirman, itulah yang akan menjadi tahiyatmu, ucapan selamat di sepanjang waktu untuk ada dan juga untuk umat. Apa dia? Assalamualaikum pada waktu kita berjumpa. Waalaikumsalam itu dengan jawabannya. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.